Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas masalah interesting mall ya teman-teman. Tapi sebelum ke pokok pembahasan dan trik-trik, sebelumnya saya akan berikan contoh atau cara perhitungan secara singkat ya teman-teman. Mari kita mulai saja. Teman-teman perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Ini isu 3. Dan ini angka yang keluar adalah 12. Jadi untuk menentukan kanan dan kiri itu seperti ini ya teman-teman. 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Dan 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, yang keluar ini kan ganjil, berarti dia masuk ke yang ini ya teman-teman, yang 3 tambah 2 dan posisinya ada di kanan, makanya ini ditandai kanan. Nah, selanjutnya ini isu 4 yang keluar kan itu 49 ini. Nah, 49 jadi 4 tambah 4 itu kan 8. 4 tambah 9 itu kan 13. Yang keluar itu kan ganjil. Nah, yang keluar kan 4 yang ke 9 nih. Jadi dia di kanan karena posisinya di kanan. Nah, selanjutnya naik isu itu 5, yang keluar kan 41. 5 tambah 4 itu 9, dan 5 tambah 1 adalah 6, yang keluar kan genap, berarti dia di kanan. Selanjutnya isu 6, yang keluar kan 48. 6 tambah 4 itu adalah 10, dan 6 tambah 8 ini tambah 8 adalah 14, kan genap tuh teman-teman, sama-sama genap, jadi di kanan. Nah, seumpama kalau ini ganjil berarti di kiri, karena itu adalah kebalikannya ya teman-teman. Jadi singkatnya seperti ini cara perhitungannya. Sebenarnya di video sebelumnya sudah ada secara detail cara perhitungannya, jadi yang masih kurang paham itu bisa lihat video sebelumnya. Terima kasih. Ini mungkin secara singkat saya beritahu teman-teman. Kita lanjut ke video pembahasan. Oke teman-teman, kita mulai. Sebelum ke hal-hal yang akan saya jelaskan sedikit mungkin ya tentang pertanyaan teman-teman, tapi kita ke bagan dulu. Nah, ini bagan ini masih dalam kategori horizontal ya teman-teman, karena tidak lebih dari 4, ini cuma ada 1, dan ini justru dia itu posisinya itu pergerakannya tidak jauh. Kita kembali ke sini, coba kita refresh dulu. Seperti biasa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini di kiri, selanjutnya di kiri, ini di kanan, selanjutnya di kiri. Nah, jika sudah seperti ini kan nggak ada di rumus ya teman-teman, ya lebih baik teman-teman skip, kecuali memang teman-teman itu sudah mengamati dari tadi dan sudah ketemu pergerakan seperti ini, itu silahkan teman-teman bisa transaksi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa sering saya bilang amati itu biar teman-teman itu tahu pergerakannya. Oke, coba kita refresh.
Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di kiri, ini ada di kanan. Selanjutnya ada di kiri. Selanjutnya ada di kiri. Nah, ini lagi-lagi seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tadi mengamati, pasti teman-teman tahu sebenarnya. Jadi pergerakannya itu kalau emang seperti ini tuh sering seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman kalau sudah tahu mau transaksi silakan. Kalau emang masih ragu nunggu rumus yang sesuai dengan pola rumus silakan. Ini coba akan saya transaksi ya teman-teman. Selanjutnya adalah di kiri ya teman-teman, yaitu ternyata sudah keluar. Nah, itu benar tadi di kiri, yaitu genap ya teman-teman. Jadi karena saya sudah perhatikan dari tadi, jadi setidaknya saya tahu pergerakannya seperti apa. Coba kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil-ganjil di kanan, selanjutnya di kiri, selanjutnya di kiri, dan ini di kiri. Nah, ini kan masuk ke 3 up ya teman-teman. Selanjutnya di 3 up, coba saya pasang di 3 up, yaitu untuk selanjutnya adalah ganjil. Oke, keburu atau tidak, pasang kecil-kecil aja karena awal. Oke, coba. Nah, ketika teman-teman tanya apakah ini pasti masuk bang, ya jawabannya enggak juga. Saya pun nggak tahu ini masuk atau tidak, karena kadang masuk kadang tidak. Karena yang terpenting teman-teman fokusnya itu sebenarnya satu. Ketika rumus itu tidak masuk, nah itu pergerakannya kemana, kompensasinya kemana, sebenarnya itu. Jadi teman-teman tuh nggak usah ketika wah ini bang rumusnya nggak masuk, kayaknya sudah nggak masuk. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Rumus itu kan cuma sekedar patokan awal. Nah, jika tidak masuk, nah disitulah teman-teman cari tahu. Nah, ini benar 3 up. Ya mungkin kalau teman-teman pas seperti itu benar, iya benar. Tapi ketika pas hitung salah, kok salah bang? Sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Jadi ketika salah, teman-teman itu, nah ini aja saya ambil contoh ini. Seumpama ini tadi itu salah, dia larinya justru ke kanan. Itu kan nggak sesuai dengan rumus. Tapi buat saya itu adalah sebuah keberuntungan. Keberuntungannya apa? Berarti kita bakal tahu ketika salah, dia itu kompensasinya kita itu kejar atau tetap di jalur. Dan polanya itu seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya bilang kemarin momen-momen bom justru itu banyak itu setelah rumus itu salah. Karena kita itu bakal tahu pergerakannya itu kemana setelah salah itu gitu loh teman-teman. Jadi walaupun ketika buka, wah ini nggak masuk bang, ya teman-teman kan sebelumnya sering saya katakan teman-teman tuh amati dulu. Jadi biar teman-teman ketika bermain itu tidak tidak kelimpungan ketika loss. Aduh ini loss, bingung kompensasi kemana. Jadi dipersiapkan dulu. Jadi wah nanti ini kalau loss ini saya larinya ke sini. Kan teman-teman sudah perhatikan. Susah
Ya iya teman-teman, ya susah, ya nggak ada yang mudah. Mungkin kalau teman-teman, bang, ada nggak sih rumus yang mudah gitu, mudah terus akurat gitu. Ya sekarang logikanya gini, kalau semudah itu mungkin Interestimol tidak nyampe hari ini, di awal pun sudah bangkrut teman-teman, karena saking mudahnya kita memecahkan algoritmanya mereka gitu. Lah yang kita butuhkan ya kita emang susah, ya itu sudah wajar. Ya kita emang harus mempelajarinya itu ya teman-teman. Kalau yang mudah karena nggak seperti apa yang rumus itu selalu masuk seperti rumus matematika 4 dibagi 2 hasilnya sekian dan harus selalu sekian, ya enggak ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di kiri, ini ada di kiri, selanjutnya ada di kiri, selanjutnya ada di kanan. Nah ini kan kedua up ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini, tapi saya sudah telat. Nah kenapa sebenarnya saya jarang ketika ini main untuk membuktikan masang, enggak sih sebenarnya apa ya, karena emang susah. Kalau saya emang sambil main masang untuk membuktikan gitu, sebenarnya bukan bukti itunya sebenarnya kan yang terpenting itu adalah caranya. Saya bisa saja sih teman-teman, saya cari momen yang baik, langsung saya rekam, saya pasang yang besar-besar gitu kan, terus biar teman-teman itu wah iya bener. Sebenarnya kan intinya bukan ke situ. Coba kita lihat apakah masuk atau tidak. Apakah di 2 up? Kalau 2 up genap ya teman-teman. Nah ini kan salah teman-teman, harusnya kan naik. Kenapa ini justru ke kiri, bukannya naik ke kanan? Nah ini rumus itu nggak ada yang 100% teman-teman. Jadi justru ketika ini loss, kalau teman-teman sudah amati dari tadi, ketika loss teman-teman tuh pasti tahu kok dia larinya kemana, dan itu pasti, saya katakan itu pasti. Ini kebetulan juga saya nggak ngamati dari tadi, dan ini larinya kemana, apakah kita kejar? Nah saya contohkan gini, seumpama ini kan dia lari ke kiri ya teman-teman. Nih ini kan harusnya tadi di sini, tapi ini larinya ke sini karena tadi kan di sini. Nah antisipasinya itu apa? Nah kita di sini kita coba cari tahu. Kalau seumpama kita kejar berarti di sini, jika tetap adalah di sini. Kalau kejar itu berarti adalah ganjil, dan ketika kalau dia tetap itu adalah genap. Kita lihat ini. Nah dia ganjil berarti dia kejar. Nah ini teman-teman ingat, ketika loss nanti berarti yang teman-teman lakukan ketika dua up loss, untuk kompensasinya ya teman-teman tinggal bom kejar. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tadi larinya kan ke sini nih, ke sini. Jadi kejar kan, jadi ke sini. Jadi bukan larinya di sini. Nah inilah, jika teman-teman sekarang sudah tahu di sini, nanti jika terjadi lagi teman-teman ya tinggal ngebom.
karena pergerakannya itu seperti itu loh. Tapi saran saya, ketika ini terjadi seperti ini, kedua kalinya itu jangan dibom dulu, karena dia bisa terjadi seperti ini. Satu kali kejar, ini ya, satu kali kejar, satu kali tetap. Nah, terus untuk berikutnya kejar lagi, terus tetap lagi. Nah, inilah yang teman-teman perhatikan itu ini. Jadi kalau teman-teman sudah paham ini, teman-teman juga nggak akan bilang, Bang, rumusnya nggak masuk. Ini rumusnya lagi nggak masuk, Bang. Sebenarnya teman-teman nggak bakalan berbicara seperti itu, karena yang saya jelaskan itu, ini yang saya jelaskan, yang rumus 3 itu, ini kan buat patokan ya teman-teman. Ya ini nggak selalu benar, cuman setidaknya ketika teman-teman sudah ngikuti rumus ini terjadi loss, itu teman-teman harus tahu dia itu larinya kemana. Dan ini udah saya bikin simple, saya bikin rumus ini itu sudah sesuai dengan pergerakan. Jadi kalau tidak, ya teman-teman sebenarnya tinggal balikin aja sih sebenarnya. Kenapa itu di video sebelumnya sudah ada, yaitu rumus bagian 1, bagian 2. Kalau yang 1 tidak masuk, kan teman-teman tinggal lari ke 2. Sebaliknya kalau 2 nggak masuk, ya lari ke 1. Itu kan menghadang dari yang 1. Ketika yang 1 tidak masuk, itu kan yang menghadang itu yang 2. Dan kalau 2 nggak masuk, yang hadang itu yang 1 sebenarnya. Dan itu nggak setiap sekarang masuk ke 2 terus masuk lagi ke 1, enggak. Pergerakan algoritma itu enggak seperti itu. Kadang dia itu ada hitungan per 1 jam itu baru ganti gitu ya teman-teman. Coba kita refresh lagi. Sebenarnya ini udah lama banget nih, udah panjang. Coba kita sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di kanan, selanjutnya ada di kiri, selanjutnya ada di kiri, selanjutnya ada di kiri. Nah ini kan ketika up ya teman-teman. Kalau 3 up masuk, itu selanjutnya adalah di kiri. Berarti kalau di kiri itu adalah genap. Kalau di kanan dia adalah ganjil atau ODD. Coba kita refresh. Nah, ini benar di kiri, berarti 3 up itu masuk. Nah, kalau teman-teman pas ketika awal mungkin menghitung ketemunya ini, iya, wah bener masuk rumusnya Bang. Tapi nanti kalau ketika ketemunya justru dia larinya di sini ke sini tadi, pasti wah Bang gak masuk. Padahal ketika lari ke sini itu kesempatan loh buat teman-teman cari tahu nanti larinya kemana. Selanjutnya juga seperti itu. Itulah kenapa yang di video sebelumnya saya katakan, justru sebenarnya jika teman-teman memahami, justru banyak momen-momen bom ya teman-teman. Ini masuk, ketika tidak masuk tadi seumpama yang keluar adalah ODD di kanan. Nah selanjutnya kan bom. Tinggal teman-teman cari tahu, makanya perhatikan apakah ketika loss itu dia akan kejar ke jalur yang berpindah atau tetap di sini. Kan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman paham atas apa yang saya sampaikan. Kenapa saya tidak mencontohkan sambil main, karena ya nanti pasti telat juga. Ya kalau saya mencontohkan main mungkin saya tidak bicara, cuman main, itu malah kesannya teman-teman
cuman ngelihat tapi nggak tahu apa yang dilakukan gitu ya. Ya mungkin karena kebanyakan teman-teman bingung kok tiba-tiba kiri kanan, makanya di awal video akan saya sertakan cara perhitungannya walaupun singkat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe, biar nanti ketika saya upload video hal-hal baru teman-teman itu nggak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.